Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Yudi. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung kembali ya. Hari ini kita mau membahas tentang Microsoft Word, terutama untuk pembuatan yang penting ya. Ini yang sering digunakan adalah yang pertama tentang kop surat. Oke, setelah itu kita lanjut pembuatan mengenai koran ya. Format koran ini banyak digunakan dalam pembuatan koran, majalah, ataupun jurnal. Lalu kita berikan huruf yang dengan format drop cap, dan yang terakhir kita watermark. Jadi ini adalah pembahasan lengkap mengenai pembuatan surat, format koran, drop cap, dan watermark. Oke. Teman-teman dipantau saja. Salam kenal juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang positif ya, agar kita bisa selalu membagikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Kita pantau dan kita lanjut untuk pembuatan videonya. Oke, kita langsung mulai saja. Ini saya sudah berada di lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi kita akan membuat kop surat terlebih dahulu. Jadi kop surat ini banyak sekali digunakan dalam kita melakukan korespondensi ya, baik di instansi pemerintah, di swasta, ataupun di sekolah. Caranya sangat mudah teman-teman. Jadi kita klik saja 2 kali ini di header. Di header kita buat di header aja. Nah, kita misalnya kalau dalam kop surat pasti kan ada nama perusahaannya. Anggap aja kita di CV, saya CV misalnya CV Makmur Abadi. Oke. Ini untuk huruf boleh dibesarkan, misalnya kita ganti menjadi Arial Black gitu ya, atau Times New Roman. Saya ganti fontnya menjadi 12 dan bold. Nah, untuk pembuatan kop surat biasanya ada garisnya ya, garis atas atau bawah. Saya modifikasi garis misalnya yang atas agak berwarna ya, misalnya merah, terus bawahnya misalnya hijau ya. Caranya mudah teman-teman. Nah, di kursor masih di sini, teman-teman tinggal masuk aja, masih di menu home. Ini di tab paragraf ya, ada namanya border. Nah, teman-teman tinggal drop down saja, pilih yang paling bawah di border and shading. Setelah masuk ke menu ini, nah di sini banyak pilihan, ada tab border, pack border, atau shading. Tapi teman-teman fokus ke border saja. Nah, teman-teman terlebih dahulu milih box. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan di preview ini, dia otomatis akan menjadi kotak semua. Nah, karena biasanya dalam membuat kop surat hanya membutuhkan atas dan bawah saja, jarang sekali ada untuk sebelah kirinya garis maupun kanan. Misalnya saya coba okein ya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi tidak mungkin kita membuat kop surat dia bentuknya kotak seperti ini. Oke, saya undo sekali lagi. Kita klik undo. Saya kembali lagi ke border and shading. Nah, setelah ini kita di box lagi masuk, teman-teman tinggal checklist sekali aja agar hilang ya untuk garis kirinya, checklist sekali. Jadi tinggal yang atas dan bawah saja. Misalnya kita mau fokus yang atas dulu, tadi saya mau kasih misalnya border warna merah ya. Nah, ini style ini pilihan ya, style ini pilihan. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan. Ini banyak sekali stylenya, pilihannya. Nah, di sini ada menu warna dan ini adalah width. Width itu ketebalannya. Misalnya saya tidak merubah yang widthnya, tapi cukup yang untuk stylenya saja. Misalnya saya mau milih yang ini terlebih dahulu ya. Jadi saya pilih stylenya, lalu saya mau tadi warna merah, saya pilih color. Seolah-olah ini color semua ya, warna semua, tapi tidak. Jadi teman-teman gimana kalau ingin merubah yang atas saja dengan style tersebut dan warna merah, tinggal diklik atasnya saja. Sudah ya. Jadi nah, yang bawahnya kita misalnya mau enggak 3, tapi misalnya mau cukup misalnya yang garis 3 ya. Kita klik saja yang di sini,
kita tadi mau warnanya misalnya merubah menjadi warna biru ya, teman-teman tinggal rubah saja warna biru di sini. Nah, lalu klik bawahnya. Kita oke, nanti akan terlihat perbedaannya. Setelah berhasil membuat garis, tadi kita inginkan yang atas merah dan yang bawah biru. Lanjut kita buat untuk alamat, kita berikan nomor telepon, kita juga tambahkan email dan webnya. Caranya mudah, kita klik 2 kali di pojok, kita tinggal enter sekali, kita bisa tulis alamat ya. Ini misal. Setelah selesai kita beri alamat, kita bisa tambahkan untuk nomor teleponnya. Saya buat nomor teleponnya dulu, nanti kita tambahkan untuk ikonnya. Jadi kita buat nomor teleponnya dulu saja ya. Sudah nomor telepon, lalu kita masuk ke email. Misalnya emailnya makmurabadi @gmail.com. Terus dia mempunyai website ya. Ini permisalan ya. Untuk tadi kop suratnya sudah kita berikan garis. Nah, kita juga sudah masukkan nomor telepon, kita email juga. Dan ini kita sudah ada alamat websitenya. Nah, kita ganti biar lebih bagus untuk kop suratnya itu dengan icon. Untuk pemberian icon agar lebih bagus dan terlihat profesional, teman-teman bisa melakukannya mudah sekali. Kita masuk ke menu insert, lalu kita pilih ke simbol. Nah, simbol teman-teman tinggal drop down saja, ada insert simbolnya, pilih yang more symbol. Setelah masuk ke more symbol itu, untuk fontnya kita untuk nomor telepon dengan email, kita bisa di drop down font ini kita carinya Wingding. Kita bisa tinggal drop down atau lebih cepat kita ketik aja Wingdings. Nah, pilih yang paling atas ya, Wingding S yang ada S-nya, jangan yang ada 2 dan 3. Kita cukup yang ini saja. Nah, di sini ada beberapa icon. Nah, untuk nomor telepon kita bisa pilih ada yang icon telepon ya. Saya biasa menggunakan yang ini yang warna hitam. Cukup di insertnya sekali saja. Nah, sudah masuk nomor teleponnya. Ketika kita sudah insert, dia akan recent ya. Jadi akan terrecord di bawahnya. Oke, kita bisa di close. Nah, ini untuk yang email teman-teman sama. Tadi masuk ke menu insert, kita ke simbol lagi, more symbol, kita masih di Wingding. Nah, bisa pilih yang email, yang ini ada, yang di sebelah sini bisa, atau di yang satunya lagi, tapi saya biasa menggunakan ini. Kita insert sekali saja, kita close. Untuk nomor telepon sama email sudah. Nah, kita tinggal pilih untuk yang website ya. Jadi caranya sama. Kita klik di sini terlebih dahulu, kita masuk ke menu insert kembali, pilih simbol, pilih more symbol, di sini drop down more symbol. Nah, untuk pilihan website ya, gambar bola dunia, teman-teman bisa carinya di Webdings. Webdings. Nah, ini Webdings ada. Ini ya, tinggal diklik saja. Dia akan muncul. Nah, dia berada paling bawah. Paling bawah. Nah, ini ada gambar bola dunia, bisa menggunakan yang ini ada 3 icon. Saya biasa menggunakan yang pertama saja. Kita langsung klik insert. Nah, sudah ya teman-teman, terlihat profesional. Sudah ada nomor telepon, ini sudah ada emailnya, dan sudah ada website dengan logo. Jadi tampilannya lebih bagus. Lalu habis ini kita lanjut ke pembuatan untuk format korannya. Ini kita bisa tekan tombol ESC atau escape di pojok kiri atas ya.
lalu kita tinggal berpindah ke lembar kerja yang kita bisa gunakan untuk pembuatan format korannya. Lanjut kita pembuatan untuk format koran. Untuk format koran kita menggunakan cara yang cepat dengan menggunakan lorem ipsum. Lorem ipsum itu apa? Jadi lorem ipsum itu adalah kita pembuatan teks dummy. Jadi misalnya gini, kita mau buat satu paragraf. Biasanya kalau kita tidak menggunakan lorem ipsum, kita ngetik manual misalnya. Kalau kita tidak tahu formatnya apa, biasanya kita ngetik asal-asalan seperti ini ya, agar misalnya menjadi satu paragraf. Ini terlalu lama. Lebih baik kita menggunakan lorem ipsum. Kita undo dulu. Caranya mudah sekali. Tinggal sama dengan lorem, kurung buka. Kita mau misalnya buat ada 4 baris 3 paragraf misalnya. Nah teman-teman tinggal berarti 4,3. 4,3 itu maksudnya 4 baris 3 paragraf. Lalu tinggal enter, tidak perlu ada spasi, tinggal enter saja. Otomatis akan menjadi lorem ipsum atau kita membuat teks dummy tanpa perlu bersusah payah atau berlama-lama ya. Jadi langsung jadi. Ini sangat membantu sekali teman-teman dalam belajar ketika kita membuat format koran. Nah, jadi di sini sudah ada 4 baris dan 3 paragraf. Oke, kita buktikan ya apakah benar ini 4 baris 3 paragraf. Kita lihat ini baris pertama, saya warnain ya. Baris pertama, ini baris kedua. Oke, yang ini adalah baris kedua. Ini adalah baris ketiga. Dan ini adalah baris keempat. Ini benar-benar berarti berhasil ya, ini sampai 4 baris. Saya undo lagi biar warnanya hilang. Apakah 3 baris? Oke, kita bisa cek. Nah, mulai dari sini adalah baris atau paragraf pertama ya. Ini adalah paragraf kedua. Saya kasih warna kuning biar terlihat bedanya. Dan ini adalah paragraf ketiganya. Oke, jadi benar ya, lorem ipsum 4,3 itu artinya 4 baris 3 paragraf. Oke, saya kembali lagi, saya hilangkan dengan undo. Nah, langsung kita buat untuk format korannya. Caranya gimana Pak? Gampang. Teman-teman wajib melakukan proses blok terlebih dahulu. Saya langsung di pojok kiri di sebelahnya huruf L. Kita blok saja sampai ke titik pelan-pelan. Jangan terlalu sampai seperti ini ya, karena ketika misalnya teman-teman seperti ini, ketika kita misalnya melakukan format koran, kita coba ya, kita masuk ke menu insert, lalu kita di sini, menu layout. Nah di sini ada pilihan di tab page setup, pilih kolom. Ketika kita pilih more kolom misalnya, kita mau bikin 3 misalnya ya. 3 kolom, kita line between ya. Ketika kita oke, dia akan jadi 1, enggak jadi 3. Karena kenapa tadi? Karena kita bloknya terlalu melebihi dari titik. Oke, saya undo kembali. Oke, nah hari ini kita langsung buat saja untuk yang 3 baris teman-teman. Bloknya perlahan-lahan sampai titik ya, sampai sini. Nah sudah. Kita masuk ke menu layout kembali, lalu pilih page setup. Oke, tadi kita masuk ke menu kolom, langsung ke more kolom. Nah ini kita pilih yang 3. Nah dari 3 ini kalau kita mau kasih garis tengah, berarti kita tinggal tekan line between, kita checklist. Oke, dia kelihatan ya, ini ada 3 dan ada garisnya. Kita oke, apakah sudah benar atau belum? Oke, berhasil ya. Jadi pembuatan 3 kolom ini sudah berhasil dengan ada garis tengahnya. Setelah kita berhasil membuat kolom format 3 ini yang biasanya digunakan dalam pembuatan jurnal, bisa juga di majalah ataupun di koran. Kita sudah berhasil, dan lalu kita yang kedua tadi, setelah kita berhasil sudah membuat kop surat, lalu kita berhasil membuat format koran dengan 3 format korannya, lalu kita lanjut ke drop cap. Drop cap itu kita memberikan huruf yang besar di awal sebuah kalimat.
Caranya gimana? Mudah sekali, teman-teman tinggal blok satu huruf aja, misalnya ini L. Nah, teman-teman tinggal masuk ke menu di sini, menu insert ya. Nah, menu insert ini saya menggunakan Office 2021, posisinya ada di teks dan tepatnya di sini ada di paragraph teks. Nah, ini ada yang kita klik, ada add a drop cap. Jadi, teman-teman tinggal drop down terlebih dahulu. Kita masuknya ke drop cap option dulu ya, jangan langsung dropet ya. Nah, di sini kita pilih yang dropet. Karena kenapa? Kita bisa memilih untuk fontnya. Misalnya fontnya itu kita menggunakan Arial Black misalnya. Oke, Arial Black. Nah, di sini kita pilih line to drop-nya, jadi jarak ya. Line to drop-nya ini kita misalnya rubah menjadi 4. Distance-nya jarak kepada teksnya misalnya kita ganti misalnya menjadi 0,4 misalnya. Oke, kita oke. Nah, dia jadi seperti ini. Dia line to drop-nya tadinya 4 ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, dan ini jaraknya ini 0,4 inci atau senti ya. Nah, ini udah berhasil huruf L. Bisa kita mau tambahkan lagi di huruf A-nya, drop cap-nya, biar lebih bagus ya. Teman-teman tinggal blok saja. Nah, masuk lagi ke menu insert, lalu pilih ke drop cap di sini, drop cap option. Teman-teman dropet, tadi kan kita sudah menggunakan fontnya Arial Black. Misalnya kita ganti misalnya menjadi Times New Roman ya, Times New Roman. Nah, ini line to drop-nya kita rubah misalnya nggak usah banyak-banyak, misalnya 2 saja. Dan ini adalah distance from text-nya 0,3. Oke, kita lihat perubahannya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Line to drop, jadi line to drop-nya dia ada 2, jaraknya tadi sesuai distance from text-nya yang kita sudah setting. Hurufnya berbeda ya. Yang pertama kita menggunakan Arial Black, yang satu lagi kita menggunakan di sini adalah huruf Times New Roman. Oke, sudah selesai, berarti kita tinggal yang menuju ke watermark saja. Oke, sebelum lanjut ke watermark, karena kita sudah mendekati akhir dari dokumen, tadi saya lupa tambahkan mengenai logo. Jadi logo ini biasanya kita di kop surat ada logo ya, baik logo perusahaan atau instansi atau sekolah ya. Kita balik lagi, kita klik 2 kali ke header. Caranya mudah sekali. Jadi teman-teman bisa tempatkan kursor dimanapun, lalu masuk ke menu insert. Nah, ini melalui ke feature this device, berarti yang ada di komputer atau di laptop. Kalau online biasanya stock image yang ada di online, dengan catatan untuk stock image dan online teman-teman harus terkoneksi ke internet atau wifi. Saya menggunakan yang this device saja karena sudah saya simpan dan ada di dalam komputer atau laptop saya. Jadi this device saya pilih di desktop, saya sudah taruh misalnya ada logo di sini, ada logo Apple. Saya klik saja insert. Nah, kalau teman-teman tampilannya jadi tidak bagus ya, dia tidak berada di sesuai tempat yang kita inginkan. Nah, ketika masih posisinya ada seperti ini, masih gambarnya masih berada di dalam header, teman-teman bisa klik yang di icon sini ya, atau yang di sini di wrap text-nya. Ini sama saja ya, sama saja. Saya pilih yang di wrap text saja, atau yang di sini juga bisa. Nah, pilih yang di in front of text. Nah, dengan di in front of text berarti posisinya dia berada di depan teks. Oleh karena itu, ketika sudah berada di depan teks, teman-teman bisa pindahkan atau memperkecil atau memperbesar sesuai dengan keinginan. Saya sudah kecilkan di sini ya, saya taruh misalnya logo Apple ya, di sini logonya anggapnya logo perusahaan. Nah, di sini kita bisa taruh di sini, atau kita mau ditaruh di pojok, atau misalnya mau di dua menjadi duplikat juga bisa, tinggal di Ctrl D aja, jadi ada 2 ya, bisa di kiri dan kanan. Ini adalah bentuk dari logo dari suatu perusahaan. Misalnya teman-teman ingin menaruh di sebelah kiri atau sebelah kanan, atau di kiri kanan juga bisa ya. Jadi mudah sekali untuk ini logo perusahaan agar bisa berada di posisi yang kita inginkan di dalam pembuatan kop suratnya. Setelah kita berhasil tadi membuat untuk kop suratnya, lanjut ke pembuatan format koran, ditambahkan dengan drop cap. Kita untuk sesi terakhirnya adalah memberikan watermark. Jadi
Kalau watermark itu seperti memberikan cap air ya. Jadi ada bisa digunakan di belakang dokumen, bisa dengan gambar ataupun dengan tulisan. Jadi seperti misalnya konfidensial atau rahasia atau misalnya nama kita itu bisa ya. Jadi kita tinggal masuk saja. Kalau di saya menggunakan Office 2021, masuk ke menu desain, pilih ke watermark. Nah, di watermark ini kita tinggal drop down saja, pilih yang custom watermark. Nah, di custom watermark ini ada picture atau teks. Saya pertama coba di picture dulu saja ya. Jadi picture kita tinggal select saja. Nah, select picture, kalau from file berarti dari laptop atau drive komputer kita, sedangkan kalau ini Bing dan on OneDrive biasanya harus koneksi ke internet. Jadi kita from file saja. Saya sudah siapkan. Saya tadi menggunakan misalnya yang ini Windows 10, kita insert. Kita tinggal apply, skalanya terserah, bisa di auto atau misalnya mau 100 atau 100 atau 200 lah ya, kita besar misalnya ya. Kita apply dan kita oke. Nah, akan terlihat ada logo Windows 10 di belakang dokumen kita. Ini di seluruh dokumen ya, misalnya kita ada 10 dokumen, akan ada logo dari Windows 10 ini sebanyak 10 dokumen. Jadi tidak perlu kita buat masing-masing dokumen. Oke, kita coba misalnya saya Ctrl Enter halaman kedua. Kita bisa lihat bahwa di sini tetap ada Windows-nya. Ini halaman kedua ya, 2 of 2 berarti halaman kedua. Saya undo kembali. Nah, untuk pembuatan watermark menggunakan picture sudah berhasil. Kita lanjut nanti yang pembuatan dengan tulisan ya. Jadi sudah berhasil. Kita coba dengan yang watermark tulisan. Tadi kita sudah berhasil pembuatan watermark menggunakan picture. Nah, kita mau merubah nih menjadi misalnya tulisan. Nah, berarti untuk picture-nya harus kita hilangkan dulu. Nggak bisa ada dua. Jadi pilihan apakah mau watermark-nya tulisan atau dia berbentuk gambar ya. Saya hari ini atau kali ini langsung yang ke tulisan. Kita masuk ke menu tadi, yang menu di desain. Nah, ini watermark, teman-teman tinggal drop down tapi di remove dulu. Di remove watermark, tadi masih ada bacaan Windows 10-nya, kita remove dia otomatis hilang. Nah, kita masuk lagi ke drop down, pilih yang custom watermark ya. Nah, di sini kita pilih yang teks. Nah, dipilih teks ini teman-teman, ini teksnya ASAP ya, tapi kita rubah misalnya menjadi komputer terapan. Komputer terapan. Fontnya kita rubah misalnya menjadi Times New Roman. Ini size-nya kalau auto sudah ditentukan oleh Word-nya, tapi misalnya kita mau rubah untuk hurufnya besar misalnya menjadi 72. Nah, layarnya atau colornya bisa dipilih nih, misalnya kita mau biru. Ini kan defaultnya dia agak abu-abu. Kalau semi transparan berarti tidak terlalu kelihatan, agak samar-samar. Jadi warna birunya pun samar-samar. Nah, layoutnya di sini ada diagonal dan horizontal. Kalau diagonal itu berarti posisinya agak serong ya, agak serong. Kalau horizontal tuh lurus. Saya sih lebih senangnya ke diagonal saja, jadi agak serong, dia agak miring. Nah, jangan lupa kita apply terlebih dahulu, langsung kita oke. Dan di close. Kelihatan ya teman-teman, di sini ada tulisan komputer terapan dengan hurufnya 72. Ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Warnanya pun bisa, misalnya mau warna merah atau warna hijau, atau tulisannya mau kecil atau transparan bisa. Jadi ini sudah hampir mendekati satu lembar kerja ya, agak besar kalau 72. Mungkin lebih cocoknya di standarnya tuh di 40, jadi nggak terlalu besar. Oke, nanti tinggal dirubah sesuai dengan kebutuhan saja. Baik, sudah selesai ya untuk pembelajaran kita. Tadi pembuatan untuk kop surat, lalu dengan format koran ditambahkan drop cap, lalu yang terakhir ini dengan watermark atau cap air. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.